Yo, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 87. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Chapter 87 ini diawali dengan pagi hari di mana Yeun mendaftarkan dirinya serta 5 kelompok di bawah naungannya kepada Guardian Kiri. Kemarin pagi hanya ada 11 kelompok. Tapi dengan bertambahnya 5 kelompok di bawah Yeun, kini total ada 16 kelompok. Di sini diketahui kalau Chun Kung Woon dari Sword Clan juga membuat kelompok lain di bawah naungannya. Kadet 700 yaitu Samachak memiliki 2 tag kuning tapi ia tidak membuat kelompok lain. Setelah selesai mendaftarkan diri mereka, Yeun dan anggotanya kemudian sarapan dan pergi ke bukit belakang asrama untuk berlatih Seven Demon Sword. Awalnya Yeun berniat untuk melatih seluruh anggotanya bersamaan. Hingga kemudian Bagi meminta sendiri untuk melatih kelompoknya. Kowanggur yang melihat hal itu rupanya setuju dengan Bagi. Menurut Kowanggur akan memakan terlalu banyak waktu jika mereka berlatih bersama dengan kelompok besar. Jadi Kowanggur di sini mengusulkan agar para pemimpin kelompok melatih anggotanya masing-masing. Yeun kemudian berpikir bahwa hal itu memang masuk akal. Yeun memang yang terkuat di kelompoknya, tapi jika untuk melatih 50-an kadet, itu tetap saja hal yang merepotkan. Galen juga setuju dengan hal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia ingin melatih anggota kelompoknya sendiri. Karena anggota kelompok Galen adalah bekas anggota kelompok 12 dulu, jadi dia punya cara sendiri untuk melatih anggotanya. Yeun terdiam sesaat. Di sini Yeun berpikir tentang apa yang mereka katakan berbeda dengan tujuan asli mereka. Ada sedikit persaingan kecil antara Bagi, Kowanggur, dan Galen. Dan ini semua dimulai saat sarapan. Kowanggur awalnya mengatakan bahwa akan memakan waktu setidaknya 1 minggu untuk berlatih Seven Demon Sword. Namun Bagi langsung menyangkalnya dengan mengatakan itu terlalu lama. Aku hanya perlu waktu 3 hari. Hal ini kemudian memunculkan persaingan antara mereka. Dan ketika sarapan selesai, mereka pun akhirnya bertaruh tentang siapa yang akan lebih cepat menguasai Seven Demon Sword. Baiklah, aku mengerti maksud kalian. Lakukanlah yang kalian mau, ucap Yeun. Yeun yang sedari awal menyaksikan persaingan mereka hanya bisa merasa lucu tentang bagaimana mereka bersaing. Namun Yeun juga berpikir merupakan hal yang bagus menggunakan persaingan untuk membuat mereka belajar lebih cepat. Terima kasih Tuan, ucap mereka bertiga kepada Yeun. Mereka kemudian beranjak dengan membawa anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian di sini Ja Woo-min dan Ho Sang-hwa meminta Yeun agar melatih anggota mereka untuk sementara waktu. Hal ini karena Ja Woo-min dan Ho Sang-hwa masih kekurangan anggota. Jadi mereka tidak bisa memulai pelatihan mereka hari ini dan mereka harus menuruni gunung kembali untuk merekrut beberapa kadet. Sebenarnya Bagi juga masih kekurangan anggota, tapi karena sifatnya, Bagi tidak meminta bantuan Yeun untuk melatih anggotanya. 17 kadet kemudian berbaris rapi dengan pedang kayu di tangan mereka. Akhirnya kita akan diajari oleh Tuan kita langsung, ucap Hubong dengan mata yang penuh harap. Para kadet lainnya pun juga berharap agar dilatih oleh Yeun, tapi karena terlalu banyak orang, mereka berpikir itu akan sulit untuk mendapat kesempatan dilatih langsung oleh Yeun.
Haruskah aku mulai sekarang? Tanya Yewon sebelum memulai pelatihannya. Ini merupakan pertama kali bagi Yewon untuk melatih seseorang, tapi ia akan melakukan yang terbaik untuk melatih anggotanya. Baiklah, aku akan menunjukkan Seven Demon Sword terlebih dahulu. Yewon kemudian mulai menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan Seven Demon Sword secara lambat, agar mudah dipahami oleh anggotanya. Para anggota Yewon hanya bisa tercengang menyaksikan hal tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana gerakan Yewon terlihat sama persis dengan yang ada di buku. Kebanyakan seniman bela diri akan terlihat kurang baik dalam gerakan teknik yang baru mereka pelajari, namun Yewon sangat berbeda. Gerakan Yewon sangat sempurna dan terlihat seperti ia telah berlatih teknik Seven Demon Sword selama puluhan tahun. Apakah ia benar-benar dikurung di penjara gua hingga kemarin? Gumam Moonku keheranan. Moonku tahu bahwa Yewon memang dikurung di penjara gua selama 5 hari. Tapi gerakan yang diperagakan Yewon saat ini terlalu sempurna. Ini luar biasa, apakah dia jenius? Tanya Moonku dalam hatinya. Moonku juga seorang seniman yang berbakat, yang berada di tingkat master. Tapi ia tidak menyangkal bahwa untuk menyempurnakan gerakan seperti yang Yewon lakukan perlu usaha yang sangat keras. Ya tentu saja kita tahu bahwa Yewon mampu melakukan hal tersebut berkat bantuan Nano. Yewon kemudian berkata kepada anggotanya bahwa ia akan membimbing mereka semua dan ia meminta anggotanya untuk berusaha semaksimal mungkin. Para anggota Yewon pun kegirangan. Mereka mengira di sini Yewon akan mengajari mereka satu persatu. Karena bukan hal yang biasa bagi pejuang tingkat atas seperti Yewon untuk mengajari anggotanya satu persatu. Hubong kemudian bertanya dengan penuh harap, "Jadi Tuan, siapakah yang akan Anda latih terlebih dahulu?" Semua orang menjadi tegang setelah mendengar pertanyaan Hubong. Ada banyak orang yang harus dilatih oleh Yewon di sini. Jadi mereka berpikir akan lebih baik jika bisa menjadi orang pertama yang dilatih oleh Yewon. Namun apa yang keluar dari mulut Yewon malah membuat mereka terkejut. Di sini Yewon berkata bahwa ia akan melatih mereka semua sekaligus, karena akan sangat lama jika ia melatih mereka satu persatu. Begitulah kata Yewon kepada anggotanya. Semua orang kembali terkejut. Mereka tahu bahwa Yewon sangat kuat, tapi mereka tak habis pikir bagaimana cara Yewon akan melihat dan mengkoreksi gerakan mereka secara bersamaan. Nah, chapter kali ini pun berakhir dengan anggota Yewon yang kebingungan dengan pernyataan dari Yewon. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan tuangkan pendapat kalian tentang video kali ini di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Tetap nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.